Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat. Selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat, peserta webinar seri ke-9 dari Komunitas Belajar Semansayang Bergema. Pertama-tama saya akan menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan, Bapak Dr. Ihdi Amin MPD, sekaligus Ketua Komunitas Belajar Semansayang Bergema. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hadirin peserta webinar, baik yang dari SMA Negeri 1 Paguyangan dan Bapak Ibu Guru Hebat di Nusantara yang sangat antusias untuk bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, senang sekali saya Yesi Pradipta, moderator sesi pada hari ini, menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan semangat ya. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan selamatnya di Yaumil Qiyamah. Amin. Acara hari ini adalah rangkaian dari event belajar berbagi bersama tentang praktik baik implementasi kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Semansayang Bergema. Perlu kami sampaikan bahwa Komunitas Belajar Semansayang Bergema secara rutin memiliki inisiasi untuk mengadakan webinar belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan webinar yang bertemakan praktik baik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini saya akan memperkenalkan dua narasumber hebat kita, yaitu Bapak Isaluki Imanur Rahman SPDKOR. Beliau adalah guru PJOK SMA Negeri 1 Paguyangan yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Muhammad Abdul Karim SPD. Beliau adalah guru sejarah SMA Negeri 1 Paguyangan yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 juga. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua keynote speaker sekaligus pengarahan dari Ketua Komunitas Belajar yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan. Yang ketiga presentasi dari dua narasumber dan yang terakhir adalah sesi diskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan berjalan dengan lancar, Bapak Ibu bisa menyalakan kamera dan mohon untuk mikrofon dinonaktifkan terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu, jadi yang mikrofonnya masih on, mohon untuk dinonaktifkan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Perlu saya sampaikan juga untuk nanti ada daftar hadir, ya akan ada di sesi akhir kegiatan. Jadi Bapak Ibu silakan ikut menyimak dari awal sampai akhir ya, karena daftar hadir disampaikan di akhir sesi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali kegiatan hari ini dengan pembukaan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari keynote speaker sekaligus pengarahan dari Ketua Komunitas Belajar. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ihdi Amin MPD dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Bu Yesi selaku moderator pada kegiatan malam sore hari ini. Terima kasih juga ini untuk Pak Isaluki dan Pak Abdul Karim yang telah bersiap
ya menjadi narasumber pada kegiatan berbagi praktek baik pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar baik dari SMA Negeri 1 Paguyangan maupun dari sekolah lain yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung bersama kami, bersama komunitas belajar Semansa yang bergema. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin positif yang akan disajikan nanti berbagi praktek baik oleh Pak Iska Luki dan Pak Abdul Karim ini merupakan sesuatu yang memang sangat penting, ya, yang sangat penting dilakukan oleh kita, ya, oleh seluruh pendidik di Indonesia ini. Karena disiplin positif ini nanti akan bisa menjadi salah satu untuk membangun karakter, ya, karakter anak-anak kita. Ya, apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan untuk mendidik para siswa sehingga mereka mempunyai kemampuan kontrol diri dan mereka akhirnya akan terbentuk kepercayaan diri. Pada dalam hal ini kunci dari disiplin positif terletak pada guru sebagai orang dewasa yang kemudian akan bisa membangun, akan bisa meningkatkan motivasi intrinsik anak untuk berbuat baik, untuk menghindari hal-hal yang melanggar kesepakatan gitu. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu semua, kita nanti akan mendapatkan pencerahan ya dari Pak Luki, Pak Isa Luki dengan Pak Abdul Karim tentang praktek baik yang telah beliau kerjakan. Kebetulan Pak Luki itu merupakan waka bidang kesiswaan, sehingga memang akan menjadi sosok yang sangat penting dalam penerapan disiplin positif ya di lingkungan anak-anak di SMA Negeri 1 Paguyangan. Sedangkan Pak Abdul Karim, beliau merupakan pembina pramuka, itu sehingga juga menjadi sosok yang penting dalam penerapan disiplin positif, itu terutama pada pada anak-anak yang bergabung dalam wadah kepramukaan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita nanti akan sama-sama mencermati pengalaman baik dari mereka berdua. Ini tentu hal-hal yang nanti bisa menginspirasi kita semua, bisa membangkitkan motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain yang selama ini barangkali ingin terus mengembangkan penerapan disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit bercerita tentang hasil saya membaca hasil penilaian kinerja ya Bapak Ibu guru ya terkait dengan penerapan disiplin positif. Karena kebetulan di SMA Paguyangan itu mayoritas Bapak Ibunya itu ternyata pada semester ini yang akan dikembangkan adalah penerapan disiplin positif. Saya melihat ada beberapa tantangan yang diungkapkan oleh Bapak Ibu. Ya, di antaranya tantangan yang paling menonjol di lingkungan Bapak Ibu adalah tantangan bagaimana mengembangkan konsekuensi yang membangun ini. Bagaimana Bapak Ibu dengan dalam sebuah kesepakatan kelas bisa mengembangkan konsekuensi ya yang membangun konsekuensi yang bisa membangkitkan motivasi intrinsik. Itu tantangan yang pertama. Itu tantangan yang kedua yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengendalikan emosi gitu. Sehingga ketika berhadapan dengan pelanggaran kesepakatan kelas begitu, semuanya tetap bisa tertonton dengan baik. Dan masih ada beberapa tantangan yang saya baca gitu. Ini tentu sangat menarik begitu. Ini tentu sangat menarik. Pada intinya dalam penerapan disiplin positif itu di lapangan ternyata ada banyak hal-hal yang menjadi tantangan. Ada banyak hal-hal yang butuh kita mempunyai pengalaman yang lebih luas lagi. Oleh karena itu pada sore hari ini manakala nanti kita mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan cerita baik dari Pak Luki dan Pak Karim, tentu ini menjadi hal yang sangat baik. Beliau berdua itu akan mencoba mengungkapkan pengalaman-pengalaman di lapangan sehingga penerapan disiplin positif bisa berdampak lebih baik gitu terhadap anak-anak, khususnya tentu pada objek peserta didik yang diajar atau yang bertemu dengan Pak Luki dengan Pak Karim itu.
Jadi saya ada hal-hal unik yang saya dapatkan dari cerita Bapak Ibu manakala Bapak Ibu menerapkan disiplin positif. Tapi pada intinya saya juga melihat ada keseriusan, ada keseriusan Bapak Ibu untuk menerapkan menerapkan disiplin positif. Ini artinya ada keyakinan dari Bapak Ibu guru tentunya yang yakin bahwa penerapan disiplin positif itu baik untuk diterapkan untuk anak-anak. Ini akan membawa dampak yang sangat positif buat anak-anak. Penerapan disiplin ini tentu akan membawa anak-anak menjadi punya motivasi yang lebih besar lagi. Nah, ini angin segar yang saya dapatkan dari cerita baik Bapak Ibu pada saat saya melakukan penilaian kinerja. Oleh karena itu sekali lagi ya, tentu mengupayakan penerapan disiplin positif untuk menjadi sesuatu yang terus dilakukan dan terus kita benahi, terus kita perbaiki, itu merupakan langkah yang sangat penting untuk bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Dalam hal ini upaya-upaya Bapak Ibu untuk terus mencari tahu, terus mencari hal-hal ya, ide-ide, inspirasi dan sebagainya, sehingga bisa menerapkan disiplin positif yang cocok buat anak-anak Bapak Ibu, itu tentu merupakan upaya yang penting sekali dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam membuka acara ini. Intinya bahwa mudah-mudahan pengalaman baik yang nanti disampaikan oleh Pak Isaluki dan Pak Karim ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua ya, yang hadir pada forum webinar ini, dan mudah-mudahan di forum ini juga nanti kita bisa saling berbagi ya, karena tentu ya tidak ada gading yang tak retak ya dalam ketika kita melakukan menerapkan disiplin positif, tentu mungkin masih ada celah-celah begitu yang masih perlu terus diperbaiki. Nah, dialog pada webinar kali ini nanti tentu bisa membuka wacana ke arah itu, bisa membuka kita berpikir untuk terus memperbaiki penerapan disiplin positif tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Yesi, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hari ini hadir. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ihdi Amin atas penyampaiannya. Betul sekali, untuk budaya disiplin positif itu perlu sangat untuk bisa diterapkan di sekolah ya. Kita sebagai seorang pendidik, tadi yang disampaikan oleh Pak Ihdi, kuncinya juga pada gurunya, bagaimana guru bisa menerapkan budaya positif untuk bisa menumbuhkan karakter anak yang tentunya lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu presentasi dari narasumber hebat kita. Yang pertama yaitu Bapak Isaluki Imanur Rahman SPDKOR. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Dr. Ihdi Amin yang saya hormati selaku Kepala Sekolah dan juga Ketua Komunitas Belajar Seman Sayang Bergema, rekan-rekan, Bapak Ibu guru, baik dari SMA Paguyangan maupun dari sekolah lain yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa beraktivitas ya, meskipun malam-malam, tapi alhamdulillah kita syukuri saja kita bisa mengadakan kegiatan berupa webinar ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen ya. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Isaluki share screen, mohon izin sebelumnya Pak Luki, untuk pemaparan materinya perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit di Bapak Luki. Yeah. Terima kasih, monggo dilanjutkan. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Pak Luki, Sudah Pak Luki. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin mempresentasikan terkait dengan budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan
ya, budaya positif yaitu fokus pada kegiatan pembiasaan pagi di SMA Negeri 1 Paguyangan. Perkenalan, nama saya adalah Ihsanuddin Imanur Rahman. Saya guru PJOK dari SMA Negeri 1 Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah untuk membentuk budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Jadi sekolah sebaiknya membiasakan ya hal-hal baik untuk menjadi kebiasaan mereka baik di sekolah maupun nanti setelah mereka lulus. Kemudian dengan adanya budaya positif di sekolah akan membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan semua pihak untuk berkolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Jadi untuk menciptakan budaya positif tentu tidak harus membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian siswa, semua harus berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini untuk dapat mewujudkannya ya di sekolah, kita sebagai guru harus bisa menerapkan minimal 4 hal ya, yaitu yang pertama adalah posisi kontrol guru. Kemudian yang kedua dapat menerapkan disiplin positif, menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, mohon izin untuk sedikit mengulang kembali nih materi tentang posisi kontrol guru. Ya. Merupakan cara pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam mengelola perilaku disiplin siswa. Ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, biasanya seorang guru dengan tipe penghukum ketika melihat anak melanggar peraturan langsung memberikan hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, kata-kata yang dikeluarkan juga nanti akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Jadi seperti menyalahkan siswa tetapi dengan nada yang lebih lembut. Tidak seperti pada posisi penghukum tadi. Kemudian 3 adalah posisi sebagai teman. Ya, sebagai teman di sini guru tidak akan menyakiti murid, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan kadang-kadang menggunakan humor juga untuk mempengaruhi seseorang. Jadi seperti komunikasi dengan teman. Ya, ini adalah di posisi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Pada posisi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, ya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Tentu hal ini sangat berbeda. Ya, jadi sanksi itu dengan konsekuensi adalah hal yang berbeda. Nah, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini biasanya guru akan menanyakan bagaimana konsekuensinya dan lain sebagainya. Nah, ini namanya adalah posisi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mencari solusi ya untuk menebus ya, mungkin menebus kesalahannya yang telah dia buat gitu. Jadi di sini idealnya ya seorang guru, kita sebagai guru paling baik adalah seorang manajer gitu. Selanjutnya, disiplin positif ya, merupakan proses menumbuhkan disiplin diri dalam diri anak tanpa memberikan ancaman atau hukuman. Nah, anak dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah,
Kemudian apa sih nilai kebajikan universal? Ya, tentu yang kita ketahui adalah disiplin, gotong royong, kemudian tenggang rasa, rasa kemanusiaan, kemudian tanggung jawab, pengabdian, keadilan, dan lain sebagainya. Hal-hal baik yang kita kesepakati bersama bahwa itu adalah hal yang baik. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas biasanya dibuat bersama antara guru dan murid, ya, berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Bagi yang melanggar keyakinan kelas akan diterapkan konsekuensi, bukan hukuman. Ya, tentu Bapak Ibu sudah paham semua, sudah menerapkan tentang keyakinan kelas. Selanjutnya pada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada penerapan ini ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu guru sudah paham semuanya, insya Allah terkait dengan tiga tahapan ini. Yang saya Pak Luki. Gimana? Share screen-nya hilang. Oh, share-nya hilang? Iya, karena tadi ada yang sunscreen. Berarti saya ulangi lagi ya? Yang saya Pak, okay. Belum muncul. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Tadi sampai sini ya restitusi ya. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu bahwa 3 tahap ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, jadi kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kegiatan pembiasaan pagi di SMA Negeri 1 Paguyangan. Mungkin Bapak Ibu yang dari luar sekolah belum tahu atau belum paham apa itu kegiatan pembiasaan pagi. Ya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama di lapangan sekolah. Ya, biasanya nanti kami guru akan memanggil siswa lewat pengeras suara pukul 6.50. Ya, pukul 6.50 anak-anak sudah dipanggil ke lapangan untuk baris dan merapikan barisannya. Kemudian ada 3 kegiatan inti, kegiatan pokok yang harus dilakukan di kegiatan pembiasaan pagi ini. Yang pertama adalah kegiatan penghormatan bendera. Ya. Yang kedua adalah pembacaan surat-surat pilihan, dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu nasional. Tentu ketiga kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuannya berbeda-beda. Seperti ketika hormat bendera itu jelas adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada siswa. Kemudian pembacaan surat-surat pilihan itu untuk meningkatkan aspek religius kepada siswa. Ya. Kemudian ada nggak kegiatan lain? Tentu ada ya. Dari yang selain 3 ini ya masih ada kegiatan lain, misalnya pengumuman baik dari kurikulum, siswaan, atau dari kepala sekolah, ada pembinaan, juga mungkin ada pengumuman pemenang lomba dan sebagainya. Jadi, tapi itu tidak setiap hari. Yang setiap hari wajib ada adalah penghormatan bendera, pembacaan surat-surat pilihan, dan menyanyikan lagu nasional. Nah, kita ke selanjutnya yaitu tahap penanganan masalah. Tentu sebuah kegiatan apalagi melibatkan seluruh siswa tentu pasti ada kekurangan ataupun ada permasalahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi menjadi 3 kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Nah, yang pertama di tahap perencanaan. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan semua pembina OSIS. Ya, ini mengadakan rapat dengan seluruh pembina OSIS untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan. Apa saja kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Ya, karena teman-teman saya, tim OSIS keiswaan adalah orang-orang yang terlibat langsung ya setiap hari, setiap pagi
mengawal kegiatan pembiasaan pagi. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan langkah untuk mengatasi masalah. Ya, ketika sudah diidentifikasi masalahnya apa saja, kemudian menentukan langkah yang akan dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu merupakan permasalahan ya pembiasaan pagi. Yang pertama adalah siswa terlambat. Ya, terlambat di sini ada dua. Ya, saya bagi menjadi dua, yaitu terlambat datang ke sekolah dan terlambat datang ke lapangan. Terlambat datang ke sekolah maksudnya bagaimana? Ya, ketika siswa datang melebihi pukul 7. Kemudian terlambat datang ke lapangan, siswa ya datang sebelum pukul 7, tetapi sudah ada barisan di lapangan begitu. Dan kadang-kadang ini menjadi masalah ketika sudah baris rapi, kemudian anak larian, akhirnya akan mengganggu konsentrasi yang lain. Kemudian ada anak yang tidak menghafal lagu nasional, tidak hafal, ada banyak sekali anak yang tidak hafal lagu nasional. Ya, namanya anak sekarang ya, apalagi sekarang sudah zamannya sangat berkembang gitu, mereka hanya mengetahui lagu-lagu yang mereka sukai saja begitu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak membawa buku mujahadah. Nah, ini juga termasuk masalah ditemukan banyak sekali siswa yang tidak membawa buku mujahadah. Kemudian yang keempat adalah tidak fokus pada kegiatan. Nah, nanti akan kami jelaskan setiap permasalahan ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah ketika mengatasi anak yang terlambat, ya siswa terlambat itu dengan barisan siswa membelakangi bendera. Artinya siswa baris membelakangi tiang bendera, tidak menghadap bendera. Kemudian yang kedua, lomba paduan suara lagu nasional. Nah, itu untuk mengatasi siswa yang tidak hafal lagu nasional. Kemudian yang berikutnya, memisahkan siswa yang tidak membawa buku mujahadah. Dan yang terakhir adalah membagi tugas pembina. Nah, kita beralih ke yang kedua, yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, kami ya tim kesiswaan memaksimalkan semua tim pembina OSIS. Ya, kami membagi tugas, ada yang di pengeras suara, ada yang keliling kelas dan sebagainya untuk memaksimalkan siswa mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, kami menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan di lapangan dengan posisi control manager. Ya, jadi supaya anak-anak juga nyaman, ya tidak merasa dihukum setiap hari begitu ya. Jadi kami sepakat untuk menerapkan restitusi dalam menangani permasalahan di lapangan. Yang pertama tentang penanganan kasus tentang terlambat datang ke sekolah. Bapak Ibu guru BK mungkin sudah paham ya. Jadi setiap ada siswa terlambat yang melebihi jam 7 itu ada 4 hal ya. Yang pertama, siswa tetap mengikuti kegiatan mujahadah di lapangan ya. Tentu barisannya berbeda karena sudah ada barisan di lapangan, ketika ada anak terlambat masuk pasti akan mengganggu, maka barisannya dibedakan, dipisahkan. Kemudian setelah selesai mujahadah, anak-anak tersebut dikumpulkan di halaman masjid bersama guru piket. Nah, di situ di masjid ya guru piket dan guru BK itu menerapkan segitiga restitusi. Ya, di sana diwawancarai alasan terlambat, kemudian bagaimana supaya tidak terlambat lagi dan sebagainya. Anak-anak suruh menemukan solusi sendiri, bagaimana caranya supaya nggak terlambat dan sebagainya. Dan kemudian anak-anak harus melakukan konsekuensinya. Ya, konsekuensinya apa? Yang kemarin-kemarin yang sudah kita laksanakan adalah mengganti karena jam pertama terlambat tidak ikut pelajaran sehingga dia harus mencari materi tentang pelajaran di jam pertama tersebut. Nah, itu konsekuensi anak yang terlambat. Kemudian yang berikutnya adalah terlambat yang kedua adalah terlambat datang ke lapangan. Bapak Ibu, seperti pada gambar yang terlihat bahwa kami melakukan membalik barisan, membelakangi tiang bendera, ya. Sehingga siswa yang terlambat nanti masuk barisan sesuai dengan kedatangan. Jadi, nah, apa dampaknya dari sistem seperti ini? Yang pertama adalah siswa berlomba-lomba datang lebih awal. Tadinya Bapak Ibu, kita sangat kewalahan. Anak-anak itu ketika pagi-pagi sebelum diterapkan seperti ini, mereka di kelas ngobrol ya. Padahal jam 6.50 sudah kita panggil, tapi
ketika kita keliling, anak-anak di kelas masih ada yang ngobrol, bahkan ada yang main HP gitu. Karena suudon saya, mohon maaf, mereka sengaja terlambat datang ke lapangan supaya barisnya di belakang. Nah, ini kan menjadi hal yang kurang baik begitu. Kemudian dampak yang berikutnya adalah setelah diterapkan membalikkan ini, pembina tidak perlu keliling kelas memanggil siswa. Jadi ketika bahkan sebelum kita manggil lewat pengeras suara pun, anak-anak sudah banyak yang berlomba-lomba untuk ke lapangan. Sudah ada yang baik di lapangan. Ini tentunya sebuah stimulus ya yang sangat baik ketika anak-anak dengan kesadaran mereka datang ke lapangan tanpa harus dijemput paksa ya dalam tanda kutip oleh pembina di lapangan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, pada penanganan kasus tidak membawa buku mujahadah ya. Jadi ini adalah masalah yang kedua, tidak membawa buku mujahadah. Yang pertama adalah kami memisahkan siswa yang tidak membawa buku mujahadah. Nah, pada penerapan pertama ini sangat banyak sekali ya. Sekitar 150-an siswa tidak membawa buku mujahadah ya. Padahal sebelumnya sudah kami ingatkan berkali-kali, baik lewat pengeras suara ataupun lewat secara langsung ke barisan, tapi nyatanya anak masih ada yang perasaan lupa lah ini itu dan sebagainya ya. Nah, kemudian setelah dipisah ini kita menerapkan segitiga restitusi ya. Nanti pembina dibagi, kemudian mewawancarai siswa ya per kelompok ya tentang alasan mereka tidak membawa, kemudian apa yang harus dilakukan dan sebagainya sehingga mereka sudah telah berjanji akan membawa buku mujahadah. Alhamdulillah hari berikutnya mulai berkurang dan sampai hari ini alhamdulillah hampir 100% itu semuanya membawa buku mujahadah. Ya, selain itu juga kami melarang penggunaan HP di lapangan. Kan ada siswa yang pakai HP. Saya tanya, Pak, Mas kok pakai HP? Iya Pak, saya nggak bawa buku mujahadah, bacanya pakai HP. Nah, itu ternyata ada beberapa siswa yang memanfaatkan hal itu untuk membuka bukan aplikasi Al-Quran, tapi membuka hal yang lain. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk penanganan kasus yang tidak hafal lagu nasional, ya. Yang jelas pertama kita selalu menghimbau ya untuk siswa ikut bernyanyi, ikut mengeluarkan suaranya supaya menjadi lebih bagus lagi nyanyinya begitu. Kemudian yang kedua adalah mengadakan lomba paduan suara pada kegiatan lomba-lomba antar kelas. Nah, ini sudah rutin kita lakukan ya. Tujuannya pertama adalah supaya siswa hafal lagu nasional yang dinyanyikan setiap hari, setiap pagi. Kemudian juga di lomba ini mewajibkan harus minimal 30 anak ikut, sehingga keterlibatan ini menjadi sangat maksimal. Nah, ini menjadi cara kami supaya mendorong siswa menghafal lagu nasional. Nah, lagu nasionalnya apa saja? Dari Garuda Pancasila, kemudian dari Sabang sampai Merauke, Maju Tak Gentar, dan lain sebagainya, sehingga setiap hari itu berbeda-beda lagunya. Kemudian yang berikutnya pada penanganan kasus siswa yang tidak fokus pada kegiatan. Contoh kasusnya begini Bapak Ibu. Contoh berbicara dengan teman saat disiapkan. Jadi ketika ada petugas ya yang menyiapkan di depan, anak masih asik ngobrol dengan temannya, ya masih melakukan aktivitas lain begitu dengan teman-temannya. Kemudian sikap badan yang kurang baik pada saat menyanyikan lagu nasional, ya ada yang tidak siap, seharusnya kan siap ya posisi siap, tapi ada yang tangannya ke belakang, ada yang kakinya nekuk satu, yang ada yang gendong tas dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh kasus tidak fokus pada kegiatan. Kemudian bagaimana penanganannya? Yang pertama adalah kami membagi tugas pembina atau jadwal petugas pembina. Jadi kami setiap hari mendapat giliran untuk ada yang memanggil siswa lewat pengeras suara, ada yang di belakang. Nah, di belakang ini fungsinya adalah untuk mengingatkan anak-anak yang tidak tertib ketika disiapkan ngobrol lah
fungsi pembina di situ sebagai pengingat bahwa posisi siap itu bagaimana dan sebagainya. Memang anak-anak memang masih harus diingatkan. Kemudian yang kedua, strateginya adalah menempatkan pembina di belakang barisannya. Tadi sudah saya sampaikan, ketika ada anak yang tidak tertib, pembina akan langsung mengingatkan siswa tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan refleksi. Bapak Ibu, tentu namanya tadi saya sampaikan, tadi Pak Kepala Sekolah sampaikan tidak ada gading yang retak-retak begitu. Jadi meskipun kami sudah berusaha maksimal, tapi tetap kami juga masih mengalami beberapa kendala. Yang pertama kita sampaikan dampak yang dirasakan dulu, ini dampak positifnya ya. Jadi dampak positif dari kegiatan ini yang telah kami terapkan adalah bahwa siswa itu datang ke lapangan lebih awal dari biasanya tanpa dipanggil ke kelas. Tentu ini menjadi hal yang sangat baik. Ya, kita menjadi meringankan tugas pembina. Ya, jadi anak-anak dengan kesadaran sendiri berlomba-lomba menuju ke lapangan, begitu. Kemudian semua siswa membawa buku mujahadah. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ketika penerapan restitusi kepada anak-anak yang nggak bawa buku mujahadah, alhamdulillah efeknya anak-anak hari berikutnya dan sampai hari ini 100%, saya bilang 100% ya, itu membawa buku mujahadah. Ya, kemudian yang berikutnya siswa fokus pada saat membaca Al-Qur'an. Ya, karena dilarangnya HP, kemudian diwajibkan membawa mujahadah, sehingga siswa menjadi hadir sepenuhnya di lapangan, ya, menjadi fokus untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, siswa dapat menyanyikan lagu nasional dengan baik. Ya, ini tentu karena kita paksa untuk mereka lomba, sehingga mau nggak mau mereka harus menghafalkan. Dan kalau sudah hafal, dan setiap hari dinyanyikan, alhamdulillah menjadikan suasana menjadi lebih baik lagi begitu. Kemudian barisan lebih rapi, ya, ini tentu karena peran dari para pembina di belakang barisan yang mengingatkan anak-anak yang bahasanya tidak rapi, kemudian ngobrol pada saat disiapkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal apa yang dipelajari dari kegiatan ini adalah bahwa dengan kita melakukan kolaborasi yang baik bersama rekan sejawat, ya, dapat memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita membutuhkan yang namanya kolaborasi. Ini sangat penting dilakukan, ya, untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya tidak bisa sendirian, dan mungkin Pak Panji juga nggak bisa sendirian. Kita butuh dukungan dari satu tim, dan juga butuh dukungan dari semua Bapak Ibu guru, wali kelas, waka, ataupun mungkin kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Kita juga butuh dukungan. Kalau kita semuanya kolaborasi, kompak, insya Allah budaya positif di SMA Paguyangan akan tercipta. Kemudian kegiatan akan berjalan baik jika ada perencanaan yang matang. Ya, tadi kami melakukan rapat, ya, kolaborasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, penerapan JGTK restitusi dan keyakinan kelas dapat memunculkan kesadaran siswa untuk disiplin. Nah, ini terkait dengan tadi saya sampaikan bahwa yang tidak membawa buku mujahadah kita kumpulkan, kemudian kita wawancarai dengan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu bisa lihat sendiri setiap hari anak-anak membawa buku mujahadah. Ya, meskipun setiap hari harus diingatkan, ya, dicek, tapi itulah bentuk ikhtiar kita supaya anak-anak tertib, ya, sehingga suasana pembiasan pagi menjadi lebih maksimal. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus diperbaiki atau masih menjadi kendala. Yang pertama adalah masih ada siswa yang kurang menghargai pemimpin barisan. Tadi saya sampaikan, ya, sudah diingatkan dari belakang, tetapi masih ada saja ketika ada disiapkan oleh pemimpin di depan, ya, tapi masih ada pada yang ngobrol, ada yang beraktivitas sendiri, dan mungkin kurang mendengarkan begitu. Jadi ini yang masih menjadi masalah kami. Kemudian yang kedua adalah
masih banyak siswa yang belum lancar membaca Al-Quran. Nah, ini kelihatan sekali ini. Ya, jadi pernah kita tes beberapa anak dan memang betul ada yang masih terbata-bata, ada yang bahkan sama sekali tidak tahu huruf. Itu ada Bapak Ibu, ya. Itu ada. Sehingga ini menjadi masalah kita. Nanti kita akan cari solusinya bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, masih ada siswa yang belum memahami bagaimana sikap badan yang benar pada saat menyanyikan lagu nasional. Nah, ini banyak ya siswa yang ketika nyanyi sikapnya tidak sikap sempurna gitu. Nah, ini Bapak Ibu testimoni dari teman-teman guru bagaimana tentang kegiatan pembiasaan pagi setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda ya. Yang pertama dari Pak Jurianto, ini wakil kurikulum kita. Beliau menuliskan sejak barisan dibalik dari belakang ke depan dan pengecekan buku mujahadah memberi dampak yang positif terhadap kedisiplinan siswa untuk berangkat ke sekolah tepat waktu dan rasa tanggung jawab siswa. Kemudian, nah ini dari Bapak Pembina OSIS kita, ya Pak Panji Sakti. Beliau menuliskan setelah kegiatan pembiasaan pagi, barisnya dibalik, siswa menjadi lebih sadar dan disiplin menuju lapangan dan membawa buku mujahadah. Pembiasaan pagi di Semansayang merubah karakter siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ini memang Pak Panji ini memang orang yang paling rajin ya di setiap kegiatan pembiasaan pagi. Nah, ini dari siswa Bapak Ibu. Nah, ini real ya. Saya enggak skenario ya. Ini dari Mbak Ingrid kelas 11.6 bahwa pembiasaan pagi benar-benar memberikan dampak positif bagi semua yang terlibat. Seperti barisan yang dibalik dari belakang ke depan itu membuat penilaian orang lain sesuai dengan apa yang kita usahakan. Juga meningkatkan tanggung jawab untuk berangkat sekolah tepat waktu. Selain itu, pengecekan buku mujahadah akan melatih disiplin dan ingatan kami sebagai siswa, serta penghormatan bendera merah putih dan menyanyikan lagu nasional membuat rasa nasionalisme kita semakin bertambah. Itu ungkapan jujur dari Mbak Ingrid. Satu lagi dari siswa kelas 10 atas nama Mas Alfat Nur Afkari. Saya merasa semenjak peraturan ini diterapkan, banyak siswa yang menjadi disiplin, baik itu karena peraturan maupun kesadaran. Dan menurut saya, jika peraturan ini diterapkan secara terus-menerus, maka akan meminimalisir anak-anak yang kurang disiplin, serta memberikan keadilan bagi anak yang sudah disiplin. Nah, Bapak Ibu, itu adalah testimoni jujur dari siswa, ya, tidak ada rekayasa. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kegiatan pembiasaan pagi menjadi budaya positif yang dilaksanakan secara konsisten di SMA Negeri 1 Paguyangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu kami kembalikan kepada Bu Yesi selaku moderator. Bu Yesi. Yesi keluar apa ya tadi? Oh ya, sebentar ya. Ya, sambil menunggu Yesi, saya sapa dulu ini Bapak Ibu guru dari SMA Paguyangan dan dari luar Pak Sandi, teman saya CGP. Bu Yesi bisa dipanggil Ibu? Sepertinya terpental napa nggih Pak Luki? Oke, berarti bisa digantikan Bu Eva nggih. Nggih. Saya ambil alih dulu nggak apa-apa ini untuk lanjutkan efisiensi waktu. Tapi Pak Husninya sepertinya ada ini. Oke, terima kasih Pak Luki yang sudah memaparkan materi dengan sangat ya. Baik sekali tadi praktek baik tentang budaya positif yang sudah terlaksana di SMA Negeri 1 Paguyangan. Lebih fokus di pembiasaan pagi nggih Pak nggih. Semoga bisa menginspirasi sekolah lain begitu, karena ini webinar dilaksanakan disematkan di platform Merdeka Mengajar. Harapannya adalah memberikan dampak yang lebih luas begitu untuk satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
perlu kami sampaikan kembali bahwa webinar pada malam hari ini diinisiasi oleh komunitas belajar Semansa yang Bergema dari SMA Negeri 1 Paguyangan berlokasi di Kabupaten Brebes. Untuk sekolah kami, perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara, di luar SMA Negeri 1 Paguyangan, ini kami memiliki 5 brand Bapak Ibu, yaitu Sekolah Penggerak, Sekolah Riset, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Sehat, dan Sekolah Integritas. Adapun Semansa yang Bergema, komunitas belajar kami, insya Allah mempunyai agenda rutin begitu untuk berbagi praktek baik kaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Baik, kita kembali nih Bapak Ibu untuk Bapak Luki yang tadi narasumber hebat kita yang pertama, dilanjutkan yaitu narasumber yang kedua Bapak Muhammad Abdul Karim, beliau guru sejarah di SMA Negeri 1 Paguyangan sekaligus guru atau calon guru penggerak angkatan 10. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa untuk absensi link daftar hadir nanti akan kami share di sesi diskusi di akhir sesi, dan apabila nanti ada link-link yang mungkin akan salah atau nyasar kembali, perlu kami ingatkan juga bahwa link resmi daftar hadir akan saya share begitu. Jadi hanya dari host nanti yang akan nge-share. Kalau bukan dari atau selain kami, berarti itu bukan link daftar hadir dari webinar yang kami selenggarakan. Saya berikan apresiasi kepada semua peserta yang sudah hadir dalam kegiatan webinar ini. Alhamdulillah peserta sudah mencapai 79. Ini luar biasa sekali. Berarti pesertanya bukan hanya dari Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Paguyangan, tetapi banyak sekali Bapak Ibu guru hebat yang ikut serta dalam kegiatan webinar kali ini. Bapak Ibu, di webinar seri ke-9 ini diadakan oleh komunitas belajar Semansa yang Bergema, Bapak Ibu. Jadi diinisiasi oleh kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Paguyangan yang berada di Kabupaten Brebes. Jadi barangkali ini ada peserta yang dari luar Jawa juga bisa mengetahui bahwa budaya positif sudah sangat dilakukan oleh SMA kita, sudah banyak diterapkan budaya positif yang tentunya mudah-mudahan bisa menginisiasi untuk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, di sesi tanya jawab ini waktunya 30 menit. Sesi dibagi menjadi 2, yang sesi pertama untuk 3 orang penanya, saya persilahkan. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand dan nyalakan mikrofon, serta bisa menunjukkan pertanyaan itu ditunjukkan untuk siapa, silakan. Monggo yang ingin bertanya. Ya, ini ada Ibu Siti Nurrohmah sudah mengangkat mengangkat tangan ini. Bagaimana Bu Nur? Silakan. Iya, sedikit berpantun ini. Buah selasih, buah tomat. Terima kasih, Semansa yang Ibu moderator ya. Tadi dari paparan Bapak Isaluki bersama Bapak Karim. Satu dari saya hanya yang pertama untuk Bapak Isaluki mungkin bukan pertanyaan tetapi hanya sedikit menyampaikan begitu. Jadi ketika mujahadah atau pembiasaan pagi dilakukan memang sudah sangat baik sekali. Kemudian tertata, ada mujahadah bukunya ditampilkan, pokoknya dari karakter berdasarkan sekolah kita yang integritas sudah mantap gitu. Namun ini di sisi lain begini Pak Luki, ini hanya sedikit saja. Mungkin untuk anak-anak ini tentu saja anak-anak itu akan mencontoh kepada seluruh orang tua begitu yang berada di situ. Mungkin ya untuk kehadiran itu Bapak Ibu guru itu lebih awal begitu Pak Isaluki. Jadi mari kita bersama-sama di depan dulu menjadi pionir untuk siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua, dalam menyanyikan lagu nasional. Ya untuk bisa, memang sih semuanya udah siap, tapi ada beberapa yang mungkin memang kurang paham.
untuk disampaikan begitu, bahwa dalam menyanyikan lagu nasional posisi harus siap begitu. Jadi tidak ada yang membawa tas, tidak ada yang legayan, itu akan menjadi nampak lebih aduhai dan sedap serta indah dipandang mata. Jadi memang selama ini sudah oke banget. Nah ini ada beberapa ini yang mungkin nanti kita akan sampaikan, dan jangan pernah lelah untuk kepada siswa kita, tetap kita sampaikan. Kalau lupa seminggu kali, lupa lagi tiap hari. Jadi nanti dalam menyanyikan lagu nasional ini semuanya hanya baik semua, cuman yang kurang sedap dipandangnya mata itu ketika ada anak yang ketika nyanyi kok tidak paham bahwa menyanyikan lagu nasional itu harus atau dalam posisi siap begitu, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua untuk Bapak Karim, berkaitan dengan Pak Karim adalah pembina pramuka. Selain itu ya Pak ya, ini tadi ada kaitan dengan asduk. Kalau tadi dikatakan bahwa ini praktek baik Pak Luki, oke. Kemudian dari Pak Karim, oke juga ini. Saya kayaknya tertarik, saya sendiri selaku pelatih pramuka mungkin agak kalau dikatakan begini, tadi ada kata love begitu ya. Memang dalam mendidik siswa, apalagi keterkaitan seperti itu ya, mari kita gunakan bahasa kita. Tapi ada kalanya juga kita tegas Pak Luki, Pak Karim, bukan hanya dengan love itu berarti kan ada ketegasan, ada kelembutan, ada kasih sayang dan lain sebagainya yang nanti akan membuat siswa kita akan lebih bertanggung jawab lah. Yang saya tanyakan ini Pak, ketika dalam segitiga restitusi itu dilaksanakan, kan ada beberapa pertanyaan. Dari kalimat-kalimat tersebut ini semoga begini ya, tidak ada yang menyampaikan bahwa ketika memakai hasduk itu alasannya malu ini. Ini saya pengen tanya, ingin menanyakan kepada Pak Karim, apakah itu ada Pak yang jawabannya dari sekian itu menyampaikan bahwa memakai asduk itu malu? Karena kalau sudah memakai asduk malu, aduh repot ini. Dari beberapa, mungkin saya sering ke sekolah-sekolah itu ya, keterkaitan membina pramuka lah. Ini kadang ada beberapa siswa yang malu. Nah semoga di sekolah kita tidak ditemukan seperti itu. Yang nanti mohon dari Pak Karim, apa yang menyebabkan siswa itu tidak memakai asduk banyak itu bagaimana begitu? Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Agak panjang begitu. Yang penting tidak seperti kereta api begitu, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Monggo Pak Luki dan Pak Karim nanti secara bergantian untuk bisa menanggapi pernyataan dari Bu Nur Rohmah. Iya Bu, terima kasih. Itu ada yang kedua Bu, barangkali mau tanya dulu apa langsung dijawab nih baiknya. Oh nggih, yang kedua ada Pak Maulana nggih. Nanti berarti pertanyaan kedua dulu nggih Pak. Ya baik. Kami persilakan Pak Maulana Sultan yang sudah mengangkat tangan. Silakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran nggak ya Bu Yesi? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan luar biasa untuk para pemateri. Ya, saya masih penasaran dengan pertemuan tadi, jadi hari ini saya coba untuk mengikuti kegiatan webinar Seman Sayang. Gitu ya Bu Siti Nur Rohmah, dengan luar biasa, yang luar biasa. Saya makin penasaran dengan apa yang ada dalam di dalam SMA Negeri 1 Paguyangan. Ada beberapa pertanyaan, mungkin lebih dari satu, nggak apa-apa Ibu Yesi? Monggo Pak, siap menjawab pertanyaan dari Pak Sri yang dari tadi penasaran ini dengan Kombel Seman. Ini ya terkait dengan kesepakatan kelas tadi yang disampaikan oleh Pak Luki untuk tingkatan SMA. Tentunya penerapan kesepakatan kelas itu dengan jumlah guru mapel yang banyak, kelas yang banyak, apakah kesepakatan kelas itu dibikin setiap guru mapelnya atau hanya dibuat oleh wali kelas saja? Kemudian kalau memang dibuat setiap guru mapel di setiap kelasnya, apakah ada penyamaan persepsi ketika mau membuat kesepakatan kelas di masing-masing kelasnya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan budaya positif. Pertanyaan kedua, 3 dan 4 ada kaitannya dengan budaya positif, karena untuk tingkatan SMA jelas
dengan siswa yang jumlahnya begitu banyak, saya makin penasaran dengan tips-tips yang akan disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama tadi belum disampaikan terkait dengan peran wali murid ataupun orang tua. Apakah ada peran dari wali murid dalam membangun budaya positif di sekolah? Kemudian terkait dengan visi yang tadi disampaikan, itu salah satunya adalah tentang prestasi akademik. Nah, ini apakah ada dampak budaya positif terkait dengan prestasi akademik siswa? Itu. Kemudian terakhir nih Bu Yesi, mohon maaf banyak saking penasaran sebenarnya lebih dari ini pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang keempat tadi dari hasil umpan balik kemudian refleksi yang disampaikan oleh Pak Luki kemudian Pak Karim itu terkait dengan penggunaan segitiga restitusi. Nah, ketika banyak siswa yang melanggar aturan di sekolah, terus dengan jumlah siswa yang banyak ini, apakah memang satu-satu melakukan segitiga restitusi? Kemudian dengan tadi yang disampaikan hasilnya maksimal seperti ini dan sebagainya. Apakah ada tips dan trik sendiri ketika dengan jumlah siswa yang begitu banyak terus bisa istilahnya selesai semua permasalahan yang dihadapi ataupun hal-hal yang dilanggar oleh siswa. Misalkan tadi ada yang tidak memakai hasduk, otomatis kan nggak cuma 1, 2 ataupun 3 siswa. Nah itu mesti banyak. Nah itu apakah satu-satu ditanyai satu-satu, kalau sedangkan penanganan segitiga restitusi itu lumayan banyak. Nah ini gurunya memang banyak, apakah ada tips dan trik lain yang disajikan oleh pemateri? Itu saja Bu Yesi yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf terlalu banyak pertanyaannya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Maulana Sultan atas pertanyaannya. Sesi pertama untuk 2 penanya dulu nih, Pak Luki dan Pak Karim. Ya Bu. Untuk pertanyaan dari Ibu atau menanggapi pernyataan dari Bu Siti Nurrohmah terkait dengan pembiasaan pagi dan juga tadi ke Pak Karim juga terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan, Pak Karim. Oke. Monggo silakan. Oke, siap. Saya dulu Pak Luki. Saya dulu dong. Kan saya yang tanya. Saya dulu Pak Karim. Monggo siapa dulu ini? Monggo Pak Luki terlebih dahulu nggih. Pertama. Ya, nanti dilanjutkan. Terima kasih Bu Yesi dan mohon maaf Pak Karim. Saya diberi kesempatan untuk menjawab dari Bu Mas kita, Bu Siti Nurrohmah ya, terkait dengan masukan juga terkait dengan kegiatan pembiasaan pagi sudah baik, cuman masih ada beberapa kondisi yang harus diperbaiki lagi. Seperti tadi disampaikan tentang sebagai orang tua ya di sekolah kita harus mencontohkan kepada anak-anak kita. Nah ini tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk menciptakan budaya positif itu membutuhkan kolaborasi semua pihak ya, dari kepala sekolah, dari guru, dari karyawan dan juga dari siswa itu sendiri. Maka betul sekali yang disampaikan Bu Nurrohmah bahwa Bapak Ibu guru mohon bisa saling berkolaborasi lah, minimal dengan hadir lebih awal ya di lapangan ya untuk mengikuti kegiatan pembiasaan pagi. Kemudian yang berikutnya tentang posisi sikap badan ya ketika menyanyikan lagu nasional. Ya ini betul sekali di lapangan kita masih melihat banyak siswa ya itu masih belum memahami Bu, sebetulnya belum memahami ya karena mungkin mereka tidak pernah mendapat edukasi terkait hal itu. Nah tugas kita di sini adalah memberikan edukasi kepada anak tersebut. Insya Allah ini sudah ada masukan, kami sudah memperbaiki kekurangan di 4 hal tadi dan insya Allah ke depan kita akan perbaiki lagi ya, kita akan cari cara, menemukan cara. Saya dengan teman-teman dari tim kesiswaan ingin mencari cara bagaimana supaya ketika nyanyi lagu nasional anak-anak
melakukan sikap yang sempurna begitu. Mungkin itu dulu jawaban dari saya yang terkait dengan pertanyaan Ibu Siti Nurrohmah. Monggo Pak Karim menjawab pertanyaan Bu Nurrohmah dulu. Monggo dilanjutkan Pak Karim dari pertanyaan Bu Siti Nurrohmah. Oke, terima kasih Pak Luki. Bu Nur tadi bertanya pemakaian hasduk itu ada anak yang malu, malu memakai hasduk. Pada umpan balik yang saya baca semua Bapak Ibu, alhamdulillah saya baca semua Bapak Ibu. Ada yang malah terasa berat memakai hasduk, itu ada Bapak Ibu. Nah, pada intinya dengan restitusi itu alasan-alasan anak itu kita tahu dan kita mengajak anak untuk mempunyai penguatan nilai tadi Bu Nur. Jadi ketika kita sudah tahu anak begini, alasannya begini, sudah kita dengarkan itu validasi yang tindakan yang salah di poin yang langkah kedua. Nah, langkah yang ketiganya itu kita mengajak Bu Nur, mengajak bahwa apakah dengan seperti itu sudah memiliki nilai kebajikan, nilai universalnya yang Anda yakini seperti apa. Jadi kita sebagai pendidik itu mengajak bahwa ketika memakai hasduk, kita menggiring ke nilai nasionalisme, bahwa hasduk itu adalah lambang negara, bendera kita juga merah putih, yang harus kita jaga, yang harus kita pakai, yang harus kita disiplin memakainya. Jadi sekali lagi jawabannya adalah ketika anak memiliki alasan apapun, setelah itu kita ajak Bu Nur penguatan nilai universal, nilai kebaikannya, bahwa ketika alasan tersebut ternyata kurang pas, seperti itu Bu Nur dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Isaluki dan Pak Abdul Karim. Dilanjutkan menjawab pertanyaan kedua dari Bapak Sultan ya. Yang pertama itu tadi menanyakan terkait dengan kesepakatan kelas ya yang dibuat oleh siapa dan penyamaan persepsi, apakah ada penyamaan persepsi karena banyak yang menangani begitu nggih. Monggo. Oke. Terima kasih. Ketiganya Pak Luki masih saya mencatat Bu. Saya ya. Karena minyak jadi saya. Terima kasih Pak Maulana Sultan. Ini adalah beliau pengajar praktik saya di CGP Angkatan 10. Beliau tadi hadir di acara pendampingan alhamdulillah, dan malah justru penasaran dengan SMA Pakuyangan begitu. Tadi memang sengaja saya nggak ceritakan semua biar penasaran Pak. Gitu. Yang pertama adalah terkait dengan, halo Pak Sultan, masihkah Anda di situ? Masih Pak, masih. Pak. Yang pertama terkait dengan kesepakatan kelas ya, apakah dibuat setiap guru mapel atau wali kelas masing-masing, adakah penyamaan persepsi? Pak Sultan, jadi kami di sekolah itu masing-masing guru membuat kesepakatan kelas sendiri-sendiri ya. Kebetulan di PMM kami kinerjanya itu rencana kinerjanya itu terkait dengan budaya positif. Nah, sehingga semua guru membuat kesepakatan kelas masing-masing. Ya, adapun dengan wali kelas itu juga mereka punya kesepakatan sendiri. Ya, saya waktu jadi wali kelas membuat kesepakatan kelas. Ketika menjadi guru mapel, ya bikin kesepakatan dengan kelas yang diajar saja, begitu. Itu yang sudah kami lakukan. Kemudian terkait dengan budaya positif, ya peran orang tua dalam membangun budaya positif. Ya tentu orang tua sangat memiliki peran Pak Sultan. Jadi ketika sekolah kami itu rutin mengadakan namanya parenting. Nah di parenting itulah kami menyampaikan program-program sekolah. Di antaranya adalah program pembiasaan pagi. Nah, kami menginginkan orang tua mensukseskan kegiatan ini. Caranya bagaimana? Dengan menyiapkan anak sejak pagi. Ketika anak-anak bangun, ya sarapan dan sebagainya, anak didorong untuk berangkat lebih pagi. Nah, ini kan peran orang tua dibutuhkan dalam
dalam tahap ini ya. Ketika anak-anak harus berangkat jam 6.50 sudah di sekolah, artinya mereka harus lebih pagi dari biasanya. Mungkin waktu SMP-nya jam 7 baru sampai, ini 6.50 harus sudah di sekolahan. Sehingga butuh peran orang tua untuk mensupport anak-anak sebelum berangkat sekolah. Itu yang pertama. Yang berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apakah adakah dampak budaya positif terhadap prestasi akademik, begitu ya. Secara data saya pribadi belum pernah membuatnya, tetapi dari pengamatan kami di lapangan bahwa anak-anak yang memiliki prestasi akademis ya, itu cenderung mereka memiliki budaya yang baik, memiliki kebiasaan yang baik ya. Dari kegiatan pembiasaan pagi itu mereka tidak terlambat, kemudian benar-benar mengikuti dengan sepenuh hati, begitu ya, seperti berkegiatan budaya positif di sekolah. Sehingga secara data memang belum pernah kami adakan penelitian, tapi ini menarik Pak, bisa menjadi penelitian ini, pengaruh budaya positif terhadap prestasi akademik siswa, begitu. Terima kasih Pak Sultan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tentang ini restitusi, bagaimana teknisnya ya, karena jika siswanya banyak yang melanggar, begitu. Nah, ini juga sudah kami terangkan Pak, ketika contoh keterlambatan ya, pernah kita mengalami banyak sekali keterlambatan waktu itu sekitar 36 atau 40-an. Ini kan cukup banyak. Apakah satu persatu? Jawabannya iya. Ya, kita lihat kondisi ketika ada siswa ya yang terlambat ataupun melanggar dengan jumlah yang banyak, kita tambah personil gurunya. Guru piket ada, guru PK kita kerahkan semua, pembina OSIS kita kerahkan semua. Nah, nanti dibagi per kelompok. Fotonya ada Pak Sultan, nanti kalau perlu saya japri ya. Foto ketika anak-anak itu dibina ya, diwawancarai dengan seketika restitusi. Jadi setiap guru menangani 4 sampai 7 lah ya, 4 sampai 7 anak. Nanti dibagi, nah itu kan tidak membutuhkan waktu lama ya. Jadi anak-anak kita wawancara satu persatu, satu guru megang sekitar 5 ya, bisa 5, bisa 6, bisa 7 tergantung kondisi saat itu. Termasuk yang buku mujahadah. Buku mujahadah ketika pertama kita menerapkan misahkan yang tidak bawa buku mujahadah itu banyak sekali Pak, banyak sekali, ratusan. Nah, itu gimana ya, kita bagi-bagi ya. Tapi ini enggak satu persatu karena ratusan dengan jumlah pembina yang terbatas kita bagi. Nah, tapi mengapa? Artinya apa? Anak-anak sampai hari ini, sampai tadi pagi pun tidak ada satupun yang enggak bawa buku mujahadah, semua membawa buku mujahadah. Ya, jadi alhamdulillah dari hasil penerapan itu sudah ada dampaknya yang real gitu, yang terlihat. Mungkin itu Pak Maulana jawaban. Terima kasih. Pak Idi, monggo. Idi mau menambahkan ya, monggo Pak. Saya ikut menambah Bu Yesi terhadap apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Maulana Sultan. Untuk yang pertama terkait dengan kesepakatan kelas dibuat sendiri, begitu. Kebetulan masalah kesepakatan kelas ini kan bagian dari kegiatan penilaian kinerja yang saya lakukan terhadap guru-guru kami di SMA Pakuyangan. Kesepakatan kelas ini pada prinsipnya memang dibuat sendiri-sendiri karena ini merupakan tanggung jawab pribadi dari masing-masing guru ketika harus berinteraksi dengan siswa untuk mensukseskan prestasi belajar, begitu. Namun memang saya selaku kepala sekolah pernah katakanlah meminta ada satu nilai ya yang bersifat universal, yang saya memang minta waktu itu kepada teman-teman guru untuk coba ini dimasukkan dalam kesepakatan kelas, begitu. Yaitu apa? Yaitu kemampuan menghargai ketika orang lain berbicara, begitu. Jadi dalam hal ini memang tadi yang disampaikan Pak Luki benar bahwa kesepakatan kelas terhadap masing-masing guru itu memang dilakukan oleh masing-masing guru itu. Nah, hanya saja saya selaku kepala sekolah di semester kemarin itu memang meminta kepada guru itu untuk memasukkan satu nilai ya, satu nilai yang dimasukkan dalam kesepakatan kelas, yaitu
menghargai ketika orang lain bicara begitu. Dan ini ternyata disepakati oleh Bapak Ibu guru semua, dan ini menjadi nilai kesempatan kelas yang digunakan secara menyeluruh begitu. Nah, tentu ada juga yang beda-beda antara satu guru dengan guru yang lain. Itu tentang kesempatan kelas. Yang kedua tentang pertanyaan seberapa dampak budaya positif terhadap prestasi. Saya malah melihat ada banyak sekali dampaknya ini Mas Sultan. Itu dampak prestasi sekolah maupun dampak prestasi siswa begitu. Saya mencatat ini Mas Sultan, setelah kita menerapkan budaya positif ya dalam banyak hal ya, tentu tidak hanya budaya positif bicara masalah kedisiplinan ya, tapi budaya positif tentang mental berprestasi ya kan, mental peduli lingkungan dan sebagainya. Nah, ini yang memunculkan banyak prestasi di SMA Paguyangan. Tadi disebutkan bahwa sekolah kita ini mempunyai 5 branding. Itu budaya prestasi peduli lingkungan itu kita tunjukkan dengan prestasi kita di bidang adiwiyata, kita sudah sampai pada adiwiyata nasional. Ya, untuk budaya peduli, untuk budaya hidup sehat itu kita sudah sampai pada juara 3 sekolah sehat tingkat provinsi itu. Sedangkan budaya positif tentang berpikir ilmiah kita sudah sampai sebagai sekolah riset, sudah sampai lomba riset tingkat provinsi juga. Untuk budaya positif tentang berkarakter berintegritas begitu, kita sudah sampai pada level sekolah berintegritas ini. Ini jadi dalam konteks sekolah ini budaya positif yang kita ciptakan ini ternyata menggiring pada prestasi sekolah gitu, dan yang akhirnya kita sebut sebagai branding atau unggulan sekolah itu. Nah, sehingga dalam konteks ini tentu branding kita balik. Kalau menurut saya yang namanya branding sekolah itu bukan kita hanya sekedar mendeklar. Yang namanya branding sekolah itu adalah bagaimana kita membangun budaya-budaya positif itu gitu, sehingga nanti pada endingnya itu akan diperoleh sebuah prestasi yang bisa menunjukkan eksistensi kita terhadap budaya positif yang kita terapkan tersebut begitu. Dalam hal ini ya tadilah capaian-capaian yang kita peroleh. Ini terhadap sekolah. Nah, terhadap akademik tentu ini juga sangat berpengaruh. Itu di tahun-tahun terakhir ini siswa kita yang bisa rasio ya, kalau kita bicara rasio siswa kita yang menang di ajang-ajang kejuaraan semakin tinggi. Kemudian terakhir ini juga rasio kita siswa kita yang masuk perguruan tinggi ini juga alhamdulillah semakin meningkat dengan sangat bagus begitu. Ini malam ini saya dikabari ini kan sekurang-kurangnya ada 20 siswa satu kita yang lolos SNBT gitu kan, lewat jalur tes begitu. Artinya berarti rasio siswa kita yang masuk perguruan tinggi kisaran 20% lah dari jumlah pendaftar. Nah, ini tentu dari jumlah siswa itulah yang ada sebagai yang mendaftar begitu. Ini tentu sebuah prestasi yang dulu-dulu kita sulit mencapai prestasi ini, tapi hari ini kita bisa mencapai prestasi ini, begitu. Dan ini yang menunjukkan bahwa budaya positif ini kita yakini betul, ini pasti nanti akan berdampingan dan prestasi itu bukan berdampingan, akan menarik kepada sebuah prestasi begitu. Tanpa membangun budaya positif kita nggak akan bisa menciptakan prestasi-prestasi. Itu keyakinan kami di SMA Negeri 1 Paguyangan. Dan yang terakhir terkait dengan masalah restitusi tadi kaitannya dengan jumlah pembina, memang pengalaman kita restitusi itu di awal kita mulai menerapkan proses restitusi memang kita akan berhadapan dengan jumlah banyak pelanggaran dilakukan oleh siswa dalam jumlah yang banyak. Tetapi manakala itu dilakukan secara konsisten ya terus menerus ya dengan komitmen yang tinggi oleh para guru gitu, kita menjumpai di lapangan bahwa jumlah siswa yang melakukan pelanggaran semakin turun gitu. Akibatnya apa? Ketersediaan guru-guru untuk mendampingi siswa menjadi semakin longgar memang. Jadi seperti itu Pak Sultan ya, bahwa di lapangan alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik gitu. Yang namanya restitusi itu tetap bisa kita laksanakan karena jumlah pelanggaran yang dilakukan itu alhamdulillah semakin menurun gitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Yesi. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih sekali atas jawabannya Pak Isaluki dan Bapak Dr. Ibi Amin, MPD. Selanjutnya Pak Karim barangkali ingin menambahkan juga dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Maulana Sultan.
Nggih, sebelumnya mohon maaf nanti Pak Sarkowi nggih dan Bu Alma setelah penambahan jawaban dari Pak Karim nggih akan dibuka sesi kedua. Terima kasih. Sedikit menambahkan dari pertanyaan dari Pak Maulana Sultan bahwa di dalam penerapan implementasi khususnya saya segitiga restitusi, bahwa saya ingat betul dari pernyataan Bapak Nadiem bahwa ketika ini sebuah masa transisi kurikulum merdeka, jadi kita mulai itu tidak akan langsung sukses, Pak Sultan ya. Jadi itu sebuah komitmen dari kita dalam berproses. Jadi sebuah proses itu dipastikan tidak langsung goal dapat hasil yang maksimal, Pak. Tetapi tetap ada beberapa hal yang butuh proses panjang dari kami. Kemudian pertanyaan yang pertama dari hasil umpan balik yang banyak melanggar siswa. Jadi begini Pak Sultan ceritanya. Kalau saya pribadi di CGP restitusi baru mendapatkan kemarin. Jadi logikanya baru kemarin penerapan restitusi yang sesuai setelah saya mendapatkan materi dari pendidikan calon guru penggerak. Kemudian sebelum saya CGP ada ikhtiar saya dulu, yaitu masuk ke seluruh kelas Pak Sultan. Dengan DA saya masuk seluruh kelas, jadi pernah berinteraksi, dari situ tetap saya minta umpan balik, walaupun pada logikanya itu tidak tatap muka. Nah di umpan balik yang banyak itu tidak semuanya melanggar Pak Sultan. Nanti Pak Sultan bisa lihat bahwa saya belum pernah, saya selalu memakai hasduk kayak gitu. Jadi tetap ketika saya masuk itu, jadi saya linknya saya sebar semua. Nah, jadi kita tahu syarat dari skema disiplin positif yaitu ada dua tadi, kita percaya dan yakin, kemudian kita tahu betul anaknya. Jadi begitu Pak Sultan. Jadi dari 89 kita sudah tahu betul anak-anak yang emang tidak pakai sering, emang kebanyakan sering. Jadi dari prosesnya alhamdulillah tidak terlalu banyak yang tidak memakai seragam pramuka. Jadi trik dan tips apakah semuanya selesai? Jadi kami berproses Pak Sultan. Triknya kami berproses selalu mengingatkan kepada anak-anak. Kemudian ditambah saya pernah masuk ke seluruh kelas. Jadi begitu Bapak Sultan butuh semangat yang luar biasa. Kemudian dampak budaya positif terhadap prestasi. Jadi prestasi akademik ya Pak. Kalau prestasi akademik sudah dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah dan Pak Luki. Tetapi kalau secara prestasi karakter, insya Allah ada peningkatan dari anak-anak khususnya memakai hasduk pramuka. Alhamdulillah lebih tertib, kolongnya sudah lebih rapi Pak Sultan. Jadi ketika dampak budaya positif terhadap nilai karakter siswa, insya Allah meningkat kalau seperti itu Pak Sultan di lapangan di dalam pencatatan para pembina OSIS seperti itu. Kemudian dan yang terakhir peran wali murid tadi sudah oleh Bapak Kisaluki. Seperti itu Pak Sultan. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu, ini link daftar hadir sudah tertera di pesan. Silakan untuk Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dengan benar dan tepat dengan karena ini sebagai acuan untuk pembuatan sertifikat. Jadi nama, gelar, serta asal instansinya bisa dituliskan dengan lengkap gitu nggih. Supaya tidak ada kesalahan di saat nanti sudah tercetak sertifikatnya. Selanjutnya ini juga tadi ada di chat saya lihat ada Pak Sisen nggih.
Pak Sukardi dari Sumbawa NTB, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah ikut hadir Bu. Dalam webinar ini, dan masih banyak yang lainnya juga. Ya. Jadi selanjutnya saya buka sesi pertanyaan yang kedua. Tadi ada Pak Sukardin yang ingin bertanya, atau ini tadi? Silakan. Atau Bu Alma, Bu Alma ini mengangkat tangan ya. Silakan untuk Bu Alma. Halo Bu Alma, apakah masih ada? Jadi Bu Alma sudah saya perkenankan untuk bertanya. Ini masih mengangkat tangan. Tidak ada. Bu Almanya mana ini? Atau yang lainnya Bapak Ibu, monggo sambil menunggu Bu Alma ini. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Ya. Bu Alma sudah. Monggo persilakan Bu Alma. Link daftar hadirnya dilihatnya di mana ya? Link daftar hadir ada di pesan Bu. Sudah disematkan tadi. Ya, terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pemateri? Pertanyaannya kan kita sekarang ini untuk etiketnya itu sudah mulai bergeser dari yang sudah kebanyakan terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik dari pergaulannya di luar sekolah. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu di sekolah, biasanya anak-anak itu lebih besar pengaruhnya di luar sekolah, sehingga kita kesulitan untuk menerapkan budaya positif. Kadang-kala mereka itu lebih banyak melanggar walaupun itu sudah menjadi kesepakatan kelas sebelumnya, tapi anak-anak itu ya, itu barangkali pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa lebih mempengaruhi anak-anak daripada pengaruh yang di luar sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Alma. Monggo, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Erin. Saya persilakan Ibu Erin. Halo Ibu Erin, apakah masih ada di sini Bu Erin? Jadi sempat angkat tangan. Baik, sambil menunggu Bu Erin untuk menyiapkan pertanyaan, silakan bisa dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Alma dan Pak Karim. Siapa ini? Saya atau Pak Karim? Ya, sekarang Pak Karim dulu kali ya, gantian. Pak Karim terlebih dahulu, silakan. Oke, siap. Jadi begini Bu Alma, izin menjawab. Saya sangat setuju dari apa yang disampaikan Bu Alma bahwa terkadang pengaruh di luar sekolah itu lebih kuat ketimbang pengaruh positif yang ada di sekolah. Jadi kita itu harus tetap kita harus tetap menerapkan budaya-budaya itu Bapak Ibu, budaya positif itu Bu Alma melalui pembiasaan tergantung Ibu Alma di tingkat mana SD, SMP, SMA ya. Itu tetap kita harus butuh, karena sangat penting disiplin positif diterapkan di dalam lingkungan sekolah sebagai usaha di dunia pendidikan. Kemudian apalagi SD Ibu, karena saya sendiri ketika budaya positif SD, ketika saya SD diterapkan itu, saya masih ingat budaya-budaya positif yang Bapak Ibu guru SD saya yang sudah dulu diterapkan. Kemudian ketika Ibu Alma dengan rekan-rekan sekolahnya membuat program-program budaya positif, dari situ kita memposisikan posisi kontrol, kemudian melakukan restitusi, kemudian
saya juga pernah bertanya kepada fasilitator saya, bagaimana jika kita sudah maksimal, optimal, restitusi dijalankan. Kemudian jawaban dari fasil saya begini, Ibu. Ketika semua sudah dijalankan, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Kemudian yang kedua, SOP sekolah seperti apa? Misalkan ada anak yang selalu melanggar pelanggaran berat, sudah lebih dari 3 kali misalkan. Kita SOP ternyata kerjasama dengan psikiater. Nah, hasil dari psikiater asesmennya itu adalah hasil yang terbaik. Misalkan anak pindah sekolah, seperti itu Ibu Alma, itu adalah bentuk kasih sayang sekolah, bukan bentuk kebencian, karena sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai prosedural. Jadi pertanyaan dari Bu Alma adalah, Bu Alma harus tetap ikhtiar melaksanakan program-program disiplin positif. Jadi tidak tidak pesimis bahwa nanti pasti anak begini. Jadi sebenarnya ternyata usaha kita belum maksimal, Ibu Alma, belum melakukan pendekatan terhadap anak, menjalin hubungan komunikasi yang lebih maksimal lagi. Seperti itu. Terima kasih. Nanti sama Pak Luki. Jadi monggo dilanjutkan Pak Luki. Menambahkan Bu Alma dari mana nggih? Barangkali boleh tahu? Kayaknya dari luar Jawa Pak ya Bu. Ya. Jadi pertanyaannya NTT ya. Oke, terima kasih Bu Alma. Tadi terkait dengan anak-anak yang sudah terkontaminasi budaya dari luar. Nah, bagaimana cara menerapkan budaya positif sementara anak-anak kita sudah di luar itu sudah sangat terpengaruh begitu. Nah, yang pertama menurut saya Ibu, jadi kita melakukan edukasi ya, edukasi tanpa bosan, tanpa henti ya, setiap hari kepada anak-anak kita bahwa pentingnya menjaga sopan santun, pentingnya menjaga akhlak, pentingnya punya pendidikan dan lain sebagainya. Dan itu setiap hari kita sampaikan kepada anak kita. Yang kedua adalah dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Bu Alma, di sekolah kami itu dari jam 6.50 sampai jam 15.30 anak-anak berada di sekolahan. Nah, setelah itu anak-anak masih ada yang ikut kegiatan ekstra. Nah, kegiatan ekstra ini bisa mengurangi dampak negatif dari pergaulan di luar sana. Ya, karena pulangnya jam 5 lebih, hampir setengah 6, sehingga anak-anak tidak punya kesempatan lagi untuk bermain-main di luar. Malamnya anak-anak sudah mungkin kecapean, mungkin istirahat, dan untuk menyiapkan kegiatan di esok hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Jadi peran orang tua ini juga sangat penting, Ibu. Ketika anak-anak berada di sekolah, itu menjadi tanggung jawab kami para guru. Dan tentu ketika di rumah, menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, yang kami lakukan adalah kami mengadakan kegiatan parenting. Ya, parenting itu pertemuan antara kami pihak sekolah dengan orang tua. Semua kami undang ya dengan cara giliran per kelas begitu. Nah, di situ kami membahas tentang program-program sekolah, kemudian perkembangan anak, kemudian minta dukungan kepada orang tua, dan juga yang agak kalah penting adalah memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya anak memperhatikan orang tua, sehingga orang tua tidak, kalau sudah sekolah ya sudah dibiarkan dilepaskan begitu, tapi tidak. Tapi orang tua harus benar-benar memperhatikan apa saja kegiatan yang dilakukan di luar sana. Ketika libur ngapain aja, malam ngapain aja, dengan siapa, lah itu orang tua harus melakukan itu. Nah, dan ternyata di lapangan Bu, banyak sekali orang tua yang tidak tahu anaknya di luar dengan siapa, yang tidak memantau dan sebagainya. Nah, dengan adanya edukasi itu, orang tua menjadi lebih paham dan bisa menerapkan itu di rumahnya masing-masing. Itu jawaban dari saya, Bu, 3 cara untuk supaya kita meminimalisir pengaruh dari luar. Terima kasih, Bu Alma. Waktu kembalikan ke Bu Yesi, monggo. Ya, terima kasih Pak Isaluki dan Bapak Abdul Karim yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Alma. Jadi karena ini waktunya juga sudah hampir selesai, monggo barangkali Bapak Dr. Idi Amin ingin menyampaikan closing statement-nya di akhir kegiatan ini. Kang silakan.
Oke, terima kasih Bu Yesi. Ini waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang 5 menit. Oke, berarti saya punya waktu maksimal 5 menit untuk menutup kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu kami sangat berterima kasih kepada seluruh yang hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa proses untuk menjadi budaya itu membutuhkan waktu yang tidak pendek gitu. Membutuhkan ketelatenan, membutuhkan komitmen, membutuhkan kekompakan, kolaborasi, dan juga membutuhkan kreativitas. Oleh karena itu, ini tentu apa yang disampaikan oleh narasumber itu benar sekali Bapak Ibu, bahwa proses kita untuk menjadi sekolah yang punya branding itu bukan proses 1 bulan, 2 bulan Bapak Ibu. Itu proses yang sudah kami jalankan secara bertahap, kurang lebih sudah berjalan hampir 5 tahunan dengan cara bertahap Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Karim, yang disampaikan oleh Pak Oki benar, memang tidak boleh ada kata lelah Bapak Ibu, untuk kita mendidik anak-anak kita untuk membuat budaya baik, budaya positif di lingkungan pendidikan yang kita kelola ini untuk terus berjalan begitu Bapak Ibu. Jadi proses panjang itu memang harus dilakukan bersama-sama dengan kolaborasi, dengan komitmen yang harus menjangkau seluruh warga sekolah, ya, termasuk dengan anak-anak, dengan orang tua, termasuk juga dengan stakeholder yang lain, kerjasama kita dengan Polsek, kepolisian, ya, dengan BNN dan sebagainya, itu juga harus kita bangun terus begitu. Nah, jadi sekali lagi ikhtiar kita yang tidak mengenal kata lelah, nih Bapak Ibu, ini insya Allah akan membawa dampak yang baik terhadap lingkungan pendidikan kita, lembaga pendidikan yang kita kelola, dan sekaligus ini tentu akan membawa masa depan anak-anak yang lebih baik, dan ini tentu akan sangat bermanfaat nih untuk kelangsungan bangsa dan negara kita. Sebagai closing statement, sekali lagi mudah-mudahan apa yang disajikan pada malam hari ini oleh rekan-rekan kita dari komunitas Mansa yang bergema ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, daftar hadir sudah kami sematkan di pesan, monggo untuk bisa mengisi daftar hadir dengan baik, dengan benar, agar tidak ada kesalahan pada saat sertifikat sudah jadi. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Idi Amin MPD yang telah menginisiasi ya sebagai Ketua Komunitas Belajar Semansa yang bergema. Terima kasih juga kepada dua narasumber hebat kita yang telah menyajikan materinya, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan terima kasih untuk para peserta webinar kali ini yang masih semangat walaupun waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam tetapi masih semangat Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya dalam kegiatan webinar ini. Dan sebelum kami tutup setelah kami tutup nanti ada sesi foto bersama nanti minta tolong Bu Eva untuk bisa memfoto. Terima kasih. Mohon maaf jika saya banyak salah, ada yang menyinggung, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap untuk foto. Bu Eva, mohon bantuannya. Di foto sesi pertama, Halo, Bu Yesi. Oke. Ya, foto siap Bapak Ibu. Iya. 1, 2, 3. Iya. Kayak meroket Bapak Ibu, silakan tangannya bisa seperti ini. Bentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, cukup Bu Yesi. Iya Pak. Bu Yesi, terima kasih.
Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai berjumpa di lain waktu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Uto.